Ya, orang-orang tentu teringat akan penjajahan kerajaan Belanda di tanah Nusantara yang kini disebut Indonesia. Penguasaan Belanda atas Nusantara yang dibarengi dengan kelicinan dan kekejaman ini merupakan fakta sejarah yang tak bisa terlupakan untuk bangsa ini. Karena 350 tahun bukanlah waktu yang singkat. Hal inilah yang membuat Raja Belanda akhirnya meminta maaf kepada kita semua. Seperti apa permintaan maafan itu dan seperti apa hubungan Indonesia dan Belanda di zaman modern saat ini? Saya bahas untuk Anda di Raja Belanda Minta Maaf telah jajah Indonesia. Ya, Raja Belanda sekarang yaitu Willem Alexander menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada Indonesia. Dan hal ini disampaikan oleh Raja Willem di hadapan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 10 Maret kemarin. Di mana Raja Negeri Kincir Angin ini mengatakan seperti ini bunyinya, sesuai dengan pernyataan pemerintahan saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf saya atas kekerasan berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Dan pada tahun-tahun segera telah proklamasi pemisahan yang menyakitkan terjadi dan menelan banyak korban. Dan ini sebagai informasi untuk Anda begitu ya, ini merupakan pertama kalinya Belanda meminta maaf langsung kepada Indonesia dan inilah yang menjadi headline saat ini. Namun sebelum Raja Willem meminta maaf, ini sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh Belanda ketika masa penjajahan ini pernah dikatakan oleh salah satu menteri dari negara Belanda, yaitu menteri luar negerinya yang lebih bold lagi, sepertinya pernyataannya lebih tajam lagi, di mana Benpot yaitu menteri luar negeri Belanda ini mengatakan bahwa Belanda ada di sisi yang salah dari sejarah begitu ya. Jadi inilah yang terjadi saat ini, Belanda ini meminta maaf. Namun ada yang menariknya, ketika Raja Belanda meminta maaf, ada yang tak terima dengan permintaan maafan ini. Siapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, penentangan datang dari The Federation of Indonesian Dutch atau perkumpulan warga keturunan tentara kolonial dan warga Belanda di Indonesia pada masa perang. Di mana salah satu anggota dari Dewan Federasi yang bernama Michael Lanze ini mengaku terkejut dengan permintaan maafan yang dilontarkan oleh Raja Willem. Karena menurutnya Indonesia sama bersalahnya dengan Belanda pada perang di akhir 1940-an. Sehingga Belanda ini katanya tidak perlu lagi meminta maaf. Kita lihat seperti apa pernyataannya. Orang Hindia Belanda sangat menderita karena teror Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Itulah salah satu alasan mengapa militer Belanda dikerahkan. Indonesia cuci tangan dengan mengaku tidak bersalah dan penderitaan orang-orang Indian Dutchmen telah diabaikan selama 75 tahun terakhir ini. Dan protes senada ini juga dilontarkan oleh mantan pesepak bola Belanda yaitu Andrew Wetzel yang nenek dari Andre sendiri ini adalah salah satu orang Belanda yang terbunuh oleh pejuang Indonesia di masa kemerdekaan. Jadi disinilah saat ini muncul pro dan kontra begitu ya, pasca Raja Belanda meminta maaf yang untuk pertama kalinya, sekali lagi saya tegaskan untuk Anda, pertama kalinya setelah masa penjajahan. Karena Belanda ini sebelumnya diduga tidak pernah mengajukan permintaan maaf karena khawatir hal ini akan berpengaruh terhadap yang namanya ekonomi negara dan juga hubungan dagang antara Indonesia dan Belanda saat ini. Lantas ini mungkin membuat kita bertanya-tanya begitu ya, seperti apa sebenarnya hubungan dagang antara Indonesia dengan Belanda saat ini yang mempunyai sejarah selama 350 tahun lamanya. Kita lihat dan kita bahas di slide berikutnya. Ya, kita ambil data yang terbaru saja pada tahun 2019 lalu, nilai perdagangan antara Indonesia dan Belanda yaitu ekspor dan juga impor ini adalah sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini membuat Belanda saat ini merupakan mitra dagang Indonesia yang ke-15 besar saat ini. Dan dari sisi ekspor kita lihat bahwa ekspor kita ke Belanda pada tahun 2019 lalu ini mencapai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini membuat Belanda merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke-11 terbesar saat ini. Dan dari produk-produk yang diekspor kita lihat apa saja rinciannya. Yang pertama ini minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang saat ini seperti kita ketahui begitu ya, ini tengah dilanda diskriminasi dari Uni Eropa, tetapi ternyata tetap saja menjadi ekspor nomor 1 kita ke Belanda yaitu dengan 19,16%. Lalu kemudian setelah minyak sawit ternyata Indonesia juga mengekspor kopra yaitu sebesar 11,31% dari total ekspornya. Lalu kemudian juga asam lemak monokarboksilat yaitu sebesar 10,69% dari total ekspor. Lalu kemudian setelah ekspor ini ternyata Belanda juga berinvestasi di negara kita dan nilainya ini juga cukup fantastis. Seperti apa kita lihat di slide berikutnya.
Ya, mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, realisasi investasi sektor real Belanda di Indonesia pada tahun 2019 lalu ini mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk 11.040 proyek, atau ini meningkat drastis begitu angkanya di atas 10% dalam setahun terakhir, yaitu sebesar 122% peningkatannya dalam satu tahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu kemudian dari sisi pariwisata, ini ternyata Belanda juga menyumbang angka yang cukup banyak begitu, di mana pada tahun 2019 lalu sebanyak 215.287 orang Belanda atau Wisman ini berkunjung ke Indonesia, dan ini menempati urutan keempat terbesar dari Eropa dan peringkat ke-16 terbanyak dari seluruh dunia, yaitu wisatawan mancanegara dari Belanda. Dan tren peningkatan kunjungan ini juga cukup baik, di mana rata-rata 4,8% pertumbuhannya setiap tahun jumlah Wisman yang berkunjung ke Indonesia sejak tahun 2014 lalu. Dan ini juga membuat Belanda merupakan salah satu penyumbang terbesar, Wisman Belanda begitu, penyumbang terbesar bagi pasar pariwisata Indonesia dari Eropa, dengan durasi kunjungan ini cukup lama, yaitu rata-rata lebih dari 2 minggu, dengan perkiraan jumlah devisa asing yang didapatkan atau disumbangkan ini mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat per tahunnya, atau setara angka ini kalau kita rupiahkan yaitu sebesar 2,8 triliun rupiah. Lalu kemudian setelah investasi real dan juga pariwisata, ada satu lagi fakta yang menarik, di mana seperti kita ketahui komoditas ekspor utama kita yaitu minyak kelapa sawit saat ini tengah didiskriminasi oleh Uni Eropa, yang dapat ini berakibat kita kehilangan devisa negara mencapai biliaran dolar Amerika Serikat setiap tahunnya jika benar-benar suatu hari nanti Eropa memban atau menutup keran impor untuk minyak kelapa sawit Indonesia. Namun fakta menariknya adalah Belanda di sini ini merupakan salah satu negara yang ternyata menolak adanya pelarangan minyak kelapa sawit begitu. Malah Belanda di sini ini berpandangan perlunya meningkatkan dialog dan kerjasama yang lebih erat lagi dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit, dan malah bukan melarangnya begitu ya. Jadi berikut ini adalah gambaran begitu hubungan antara Belanda dan Indonesia saat ini, setelah bisa kita katakan begitu ya mempunyai kenangan yang mungkin pahit untuk nenek dan moyang kita setelah dikuasai lebih dari 350 tahun lamanya. Namun dengan permintaan maafan dari Raja Belanda ini, apakah hubungan dagang dan juga hubungan politik begitu ya antara kedua negara ini akan lebih baik lagi dari